Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak ustadzah yang solih dan solihah hari ini? Ustadzah doakan anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas mengenai manfaat dan cara merawat hewan di sekitar kita, yaitu subtema 4, tema 2, kelas 3 SD. Nah, hewan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Selain dijadikan bahan makanan, hewan juga bisa dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia. Nah, selain itu, ada apa saja ya manfaat hewan dan bagaimana cara merawatnya? Mari simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, Ustadzah akan bahas mengenai manfaat hewan. Manfaat hewan yang pertama yaitu sebagai sumber pangan. Apa ya kira-kira ya? Daging hewan memberikan sumber protein yang sangat baik bagi manusia. Selain itu, hasil dari produksi hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, seperti susu dan madu. Contohnya yaitu, sapi bisa kita manfaatkan daging dan susunya. Kemudian ayam bisa kita manfaatkan telur dan juga dagingnya, dan madu kita peroleh dari lebah. Kemudian manfaat yang kedua, sebagai bahan kerajinan. Apa ya kira-kira hewan apa yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan? Nah, kulit hewan banyak dijadikan sebagai sumber kerajinan, seperti kulit ular dan buaya dijadikan tas dan sepatu, kemudian kulit beruang kutub dijadikan jaket. Selain itu juga contohnya ada gading gajah. Gading gajah bisa digunakan untuk kerajinan pajangan di dinding. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu dimanfaatkan tenaganya. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu meringankan pekerjaan manusia, seperti sapi dan kerbau serta kuda, digunakan untuk membajak sawah dan mengangkut barang. Kemudian yang keempat, sebagai alat transportasi. Bagi manusia, hewan juga bisa dijadikan sebagai alat transportasi. Hewan seperti kuda atau sapi biasanya dimanfaatkan manusia sebagai tunggangan atau pengangkut barang. Selanjutnya, kita juga tentunya harus merawat hewan supaya tidak punah. Bagaimana ya cara merawat hewan ya? Cara merawat hewan yang pertama, kita harus memperhatikan kondisi hewan agar selalu sehat. Nah, apabila hewan sudah tampak lesu, maka kita harus segera mengeceknya atau membawa ke dokter. Kemudian cara yang kedua yaitu membuatkan kandang atau tempat tinggal dan memperhatikan penempatan kandang. Kita tidak boleh menaruh kandang di bawah sinar matahari langsung. Kita harus memberinya atap supaya hewan tersebut tidak langsung terkena matahari maupun hujan. Yang ketiga yaitu dengan cara memberi makan dan minum hewan secara teratur. Seperti halnya manusia, hewan juga membutuhkan makan dan minum sebagai sumber energinya. Kemudian cara yang keempat yaitu dengan cara membersihkan kandang hewan. Sama dengan hal rumah kita, apabila rumah kita terasa kotor, maka akan mudah terdapat sarang penyakit. Sama juga halnya dengan kandang hewan. Kandang hewan merupakan tempat tinggal hewan. Jadi kita harus rajin membersihkannya. Yang kelima yaitu memperlihatkan hewan dengan kasih sayang. Kita harus memberikan kasih sayang kepada hewan supaya hewan juga tetap merasa senang dan merasa dilindungi. Dan cara yang terakhir yaitu perawatan hewan pada bagian tertentu. Bagian apa saja yaitu ya? Tentunya dengan cara kita harus rajin memandikannya, memotong kuku seperti kucing dan membersihkan telinganya. Kalau kuda kita juga bisa membersihkan bawah telapak kakinya. Itu juga merupakan perawatan pada bagian tertentu. Nah, tugas hari ini silakan dibuka buku tulisnya, kemudian kerjakan soal berikut pada buku tulis kalian. Mudah ya, ada 5 soal dan jawabannya ada pada video Ustadzah hari ini. Apabila kalian menyimak dengan teliti, insya Allah akan bisa menjawab pertanyaan Ustadzah dengan benar semua. Sekian materi yang bisa Ustadzah sampaikan hari ini. Ustadzah ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.